Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, dan yang terhormat kepada Ibu dosen Siti Khairunisa selaku dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, dan yang terhormat kepada teman-temanku PAI 5D yang berbahagia. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan yang pertama Rizka Laili Asna, yang kedua Melinda Atika, yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Azhari. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang aspek adab. Langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Laili Asna akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, adab, dan fadilah sholat dan zikir. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, tata krama atau etika. Adab biasanya didapatkan sedari dini atau diwarisi secara turun-temurun, diajarkan dan dicontohkan oleh kedua orang tua maupun lembaga pendidikan, agar seseorang yang mendapatkan pengetahuan tersebut mempunyai sikap baik sesuai adab saat dewasa. Adab atau etika ini biasanya dijadikan contoh bagi orang lain. Maka dari itu, memiliki adab yang baik akan menjadikan nilai tambah. Adapun adab dalam Islam yang berarti etika atau akhlak dalam agama Islam. Misalnya, kita melakukan sholat. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bahkan sholat merupakan tiang agama. Artinya, barang siapa yang mendirikan sholat maka telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah merobohkan agama Islam. Sholat merupakan salah satu komponen utama dalam agama Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim harus menguatkan komponen utama tersebut dengan mendirikan sholat. Sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya, dengan sholat yang benar dapat melindungi seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Di antaranya yaitu adab-adab dalam sholat. Adab-adab dalam sholat yaitu yang pertama, sholat dilakukan dengan hati yang ikhlas. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang hamba. Yang kedua, menyempurnakan wudhu. Sebelum melaksanakan sholat, diperintahkan untuk wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan hadas yang menempel di badan. Yang ketiga, menjaga waktu. Dalam mengerjakan sholat, sebaiknya menjaga waktu pelaksanaannya. Artinya, ketika sudah tiba waktu sholat tersebut, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan sholat. Yang keempat, tempat yang suci. Dalam mengerjakan sholat, diharuskan di tempat yang suci, bersih dari najis, serta rapi. Selain itu, tidak ada tulisan atau gambar yang dapat mengganggu pelaksanaan sholat. Yang kelima, pakaian terbaik. Jika kita melaksanakan sholat, diusahakan memakai pakaian yang terbaik, bersih, suci dari hadas dan najis, serta menutup aurat. Yang keenam, khusyuk. Dalam melaksanakan sholat, kita diperintahkan agar khusyuk. Dalam melaksanakannya, bisa seolah-olah menjadi ibadah terakhir yang bakal dijalani di dunia. Yang selanjutnya, keutamaan sholat. Yang pertama, mengingat Allah. Dengan menjalankan sholat 5 waktu, menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhan yang telah memberikan banyak kenikmatan. Yang kedua, menjadi penolong. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila mendapatkan suatu cobaan maka beliau mengerjakan sholat. Sabar itu ada 2 macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal taqarrub. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun menjadi hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar, memohon ampun dari segala macam cobaan. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan melaksanakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Yang keempat, penghapus dosa. Sesungguhnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak sekali-kali seorang mukmin melakukan suatu dosa kecil, lalu ia melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat, melainkan diberikan ampunan baginya atau dosanya itu. Yang kelima, bentuk syukur kepada Allah. Yang keenam, amalan utama. Dan yang ketujuh, cahaya di hari kiamat. Sholat dapat menjadikan cahaya bila besok di hari kiamat. Yang selanjutnya, zikir. Zikir adalah kegiatan ibadah untuk mengingat Allah Ta'ala. Zikir artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, menyebut dan memuji nama Allah Ta'ala, merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Quran. Di dalam thariqah adab-adab tata krama yang harus diperhatikan ketika berzikir. Adab berzikir yang pertama, memulai dengan bertaubat dari segala kemaksiatan, membersihkan diri dari sikap bertentangan, menyimpan kekhusyukan dalam hati, lalu tenang dan tunduk. Yang kedua, hendaknya ikhlas, penuh harap, tidak cemas, tunduk dan khusyuk. Yang ketiga, memohon dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menguatkan harapan pada Tuhan dan tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala sekalipun pengabulannya ditunda. Artinya kita tidak boleh berputus asa apabila apa yang kita minta belum terkabul. Yang kelima, memulainya dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berada pada posisi yang paling sempurna. Jika dalam posisi duduk di suatu tempat, hendaknya menghadap kiblat dan duduk dengan merendahkan diri. Yang ketujuh, tempat yang digunakan untuk berzikir harus bersih dari hal-hal yang menimbulkan gangguan. Yang kedelapan, hendaknya mulut dalam keadaan bersih. Yang kesembilan, jika ada yang mengucap salam, maka harus menjawab salam terlebih dahulu, lalu melanjutkan zikir kembali. Yang ke-10, zikir itu sangat baik dalam segala kondisi, kecuali beberapa kondisi yang dikecualikan oleh syariat. Di antaranya, makruh berzikir dalam posisi duduk ketika sedang buang hajat, sedang berijtima ketika khutbah bagi orang yang mendengarkan suara khatib, dan ketika berdiri untuk melakukan sholat. Yang ke-11, ikhlas. Zikir dilakukan dengan ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala ketercampuran. Dengan keikhlasan ini, seorang yang berzikir akan sampai derajatnya. Yang ke-12, menghadirkan makna zikir dalam hatinya. Yang ke-13, mengosongkan hati dari segala apapun selain Allah dengan la ilaha illallah, agar pengaruh kata illah terucap di dalam hati dan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Artika, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Adab membaca Al-Quran yaitu ada 9. Yang pertama yaitu membersihkan mulut. Membersihkan mulut termasuk dalam adab membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makharijul huruf atau tempatnya keluar huruf dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, menjaga kebersihan mulut sebelum membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu dalam keadaan bersuci. Sebelum membaca Al-Quran, seseorang harus dalam keadaan bersuci, baik dalam pakaian maupun berwudu yang merupakan prasarat dari setiap ibadah. Yang ketiga yaitu duduk tegak menghadap kiblat. Karena Al-Quran adalah bentuk ibadah, cobalah untuk duduk menghadap kiblat. Yang keempat yaitu membaca ta'awud. Jika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Ta'awud adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Meski hukumnya sunnah, adab membaca Al-Quran ini tentu menjadi langkah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Yang kelima yaitu tentang tartil Al-Quran. Jika ingin membaca Al-Quran harus memilih tempat yang tenang dan membaca secara perlahan atau tartil. Mengutip dari Al-Hasanah, tartil menurut arti kata adalah perlahan-lahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuai hukum tajwidnya. Yang keenam yaitu memegang dengan tangan kanan. Dengan memenuhi sunnah Nabi, seseorang harus memegang Al-Quran di tangan kanannya untuk menunjukkan adab membaca Al-Quran berikutnya. Diriwayatkan oleh Hasrat Al-Ishaq radhiyallahu anhu, Nabi SAW menggunakan tangan kanannya untuk mengoleskan parfum, maka makan dan menggunakan tangan kirinya di toilet atau saat menghilangkan kotoran. Abu Daud. Yang ketujuh yaitu memperhatikan hukum tajwidnya. Adab membaca Al-Quran yakni dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dalam setiap ayat ketika membaca Al-Quran. Yang kedelapan yaitu istirahat ketika mengantuk. Jika sudah mengantuk, kita harus berhenti membacanya, karena itu hukumnya sunnah dan Rasulullah pernah bersabda, jika salah satu dari kalian terbangun di malam hari, maka verbal kalian akan terasa sulit untuk membaca Al-Quran. Hingga kalian tidak menyadari apa yang kalian baca, maka kalian harus berbaring tidur. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu dengan menutup dengan doa. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang adab berdoa. Berdoa adalah cara terdekat untuk meminta kepada Sang Pencipta atas kebutuhan dan keinginan kita. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Berikut ini adalah 5 adab berdoa dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari waktu yang mustajab. Dalam berdoa, kita dianjurkan untuk mencari waktu mustajab. Waktu-waktu yang mulia itu seperti hari Arafah, Ramadan, hari Jumat, dan waktu as-sahur, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar atau sahur. Quran Az-Zariyat ayat 18. Yang kedua yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat warna putih kedua ketiaknya saat berdoa dan tidak memberikan isyarat dengan jari jemarinya. Yang ketiga yaitu tentang menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk mengawali doanya dengan zikrullah atau menyebut nama Allah, tidak langsung dengan meminta. Bagian dari adab kita memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia atau Asmaul Husna. Yang keempat yaitu bersolawat kepada Nabi saat berdoa. Ibnu Qayyim menyatakan pula bahwa membaca solawat pada saat berdoa kedudukannya seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi pembuka doa adalah solawat kepada Nabi SAW. Yang kelima yaitu mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu rendah. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Azhari, absen 45, akan sedikit memaparkan materi saya, yaitu adab kepada orang tua, guru, sosmed, bergaul dengan teman, saudara, tetangga, berjalan, makan, minum, dan berpakaian. Yang pertama yaitu adab kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius memberikan nasihat. Yang kedua yaitu berdiri ketika mereka berbicara. Bila orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Yang ketiga yaitu mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, anak harus patuh
kecuali perintahnya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu memenuhi panggilan mereka. Anak harus segera menjawab panggilan orang tua begitu mendengar orang tua memanggilnya. Yang kelima yaitu merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan paksaan. Selanjutnya yaitu adab kepada guru. Yang pertama yaitu tidak menyampaikan informasi yang palsu. Maksudnya umat muslim harus menyampaikan informasi dengan benar serta memastikan bahwa informasi tersebut kebenarannya sudah diketahui secara pasti. Yang kedua yaitu menghindari prasangka buruk, ghibah atau fitnah. Ghibah dan fitnah. Prasangka buruk dapat mencemari karakter seseorang yang mungkin tidak bersalah. Yang ketiga yaitu menghindari konten negatif. Seorang muslim sepatutnya menghindari konten yang berbau pornografi. Selanjutnya yaitu adab kepada saudara. Ada beberapa contoh adab kepada saudara, diantaranya yaitu yang pertama menjalin silaturahmi. Yang kedua yaitu saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang keempat menjauhi sifat permusuhan. Yang kelima menjaga perasaan. Yang keenam bertegur sapa dengan santun. Yang ketujuh saling merendah dan tidak meremehkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu adab kepada teman. Adapun beberapa sikap yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan. Yang kedua saling membantu jika pihak membutuhkan. Yang ketiga selalu membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat menempatkan teman sebagai satu tim dengan tujuan yang sama. Yang kelima memiliki sifat mengalah dengan menjalin hubungan dengan teman. Yang keenam menghargai pendapat orang lain. Ketujuh melakukan jabat tangan apabila bertemu. Yang kedelapan menjaga sebuah kerahasiaan. Selanjutnya adab kepada tetangga. Adab bertetangga. Tetangga menjadi salah satu pihak yang cukup penting diperhatikan dalam melakukan hubungan bermasyarakat. Adapun beberapa contoh yang mencerminkan adab terhadap tetangga. Yang pertama yaitu mewujudkan kebiasaan saling sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan setempat. Tetangga diperlakukan layaknya seperti saudara. Yang keempat saling menjalin silaturahmi. Yang kelima berprasangka baik tanpa disertai sifat curiga. Yang keenam membuka pintu maaf apabila ada kesalahan. Yang ketujuh mempunyai sifat mengalah dalam berhubungan. Selanjutnya adab ketika berjalan. Yang pertama yaitu berjalan dengan tenang dan sopan. Seorang muslim berjalan tidak tergesa-gesa, tenang dan menjaga kesantunan. Yang kedua yaitu berjalan tidak sombong. Islam melarang umatnya berjalan dengan sombong. Dada dibusukkan dan pandangan mata mendongak seolah menantang orang lain. Itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu tidak mendahului orang tua. Ada berjalan yang lain ialah menghormati orang tua dengan tidak mendahului mereka tanpa izin. Yang
keempat yaitu tidak berjalan sambil makan. Sebaiknya seorang muslim tidak berjalan sambil makan meskipun hanya makanan kecil. Selanjutnya, adab makan dan minum. Yang pertama yaitu membaca basmalah dan doa sebelum makan. Yang kedua, duduk ketika makan dan minum. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan. Yang keempat, tidak mencela makanan dan minuman. Yang kelima, tidak berlebihan dan tidak terlalu kenyang. Yang keenam, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Selanjutnya, adab berpakaian. Yang pertama, menutup aurat sesuai dengan batasan. Aurat dalam Islam memiliki perbedaan batasannya antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu berpakaian tidak menyerupai lawan jenis. Anjuran untuk berpakaian tidak seperti lawan jenis yang telah diperjelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu tidak memakai pakaian yang berlebihan. Hendaknya umat muslim menggunakan pakaian yang tidak berlebihan dan bukan merupakan pakaian ketenaran. Yang keempat yaitu biasakan memulai dari kanan. Sebagian hadis yang telah disampaikan untuk berpakaian memulai dari kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Bukhari. Yang kelima yaitu berdoa sebelum memakai pakaian. Sama seperti kegiatan lainnya yang biasa diawali dengan doa. Ketika ingin memakai pakaian pun dianjurkan untuk membaca doa agar pakaian yang menempel di badan dapat membawa keberkahan. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, adab menurut bahasa adalah kesopanan, tata krama atau etika. Adab biasanya didapatkan sedari dini atau diwarisi secara turun-temurun. Adab atau etika ini biasanya dijadikan contoh bagi orang lain. Maka dari itu memiliki adab yang baik akan menjadikan nilai tambah. Adapun adab dalam Islam yang berarti etika atau akhlak dalam agama Islam. Sedangkan salat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bahkan salat merupakan tiangnya agama. Artinya, barang siapa yang mendirikan salat maka telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka telah merobohkan agama Islam. Salat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Zikir atau zikir adalah kegiatan ibadah yang mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikir artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran. Menyebut dan memuji nama Allah Ta'ala merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Quran. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.